Persugihan di Gunung Kawi menjadi malapetaka, episode 2, Kutukan Turunan Ketujuh. Aku Karta, dan sampai hari ini, setiap Jumat Kliwon, aku masih mendengar pintu bergedor. Tapi malam itu, gedorannya bukan dari luar. Gedorannya datang dari dalam tulang rusukku sendiri. Tahun 1938. 15 tahun sejak Sari direnggut. Rambutku sudah memutih semua padahal umurku baru kepala 4. Orang desa meludah setiap aku lewat, anak-anak melempari atap gubukku dengan batu kerikil sambil teriak, "Karta tumbal! Karta tumbal!" Aku pikir neraka sudah selesai saat anak bungsuku, Wira, mati dilindas pedati tepat di depan mataku. Ternyata aku salah. Penunggu Gunung Kawi itu penagih paling sabar sedunia. Ia tidak butuh cepat. Ia butuh lunas. Surat dari Batavia, tagihan ketiga. Hujan seperti dicurahkan dari gentong langit. Di tanganku ada surat lusuh, tinta meluber kena air. Dari keponakan jauh yang bahkan tak pernah kutatap wajahnya. "Pak Dekarta, tolong. Istri saya hamil 7 bulan. Sejak kemarin, perutnya bergerak sendiri. Bidan bilang, detak jantung bayi ada 2. Satu punya bayi, satu lagi bukan punya manusia." Saya ingat cerita Bapak tentang Pak D. Apa benar Pak D pernah ke sana? Jantungku yang sudah lama mati rasa mendadak berdegup lagi. 7 turunan. Ini darah ketiga yang masih mengalir. Kutukan itu seperti akar pohon beringin, merayap jauh, mencengkeram siapa saja yang punya namaku di silsilahnya. Aku muntah. Bukan nasi. Darah hitam. Dan di lantai tanah, muntahku membentuk tulisan sendiri, Jumat Kliwon. Bawa cucumu. Atau kami jemput. Aku menantang Gunung Kawi. Cukup. 100 kali cukup. Aku ambil golok pusaka warisan Bapak, yang dulu kupakai menyembelih kerbau untuk sesajen sialan itu. Hujan, petir, gelap, semua ku hajar. Aku lari ke Gunung Kawi seperti orang kesetanan. Biar aku saja yang mati. Biar putus di aku. Jangan sentuh bayi tak berdosa itu. Di puncak, batu raksasa itu sudah utuh lagi. Tapi kali ini ia bernapas. Naik turun seperti dada orang tidur. Dari celah batu, merangkak keluar Sari. Istriku. Kulitnya biru pucat, rambut basah menempel di wajah, dan di gendongannya. Udin. Anakku. Kepalanya terkulai, lehernya patah membentuk huruf L. Karta, suara Sari pecah jadi 3, melengking, berat, dan berbisik bersamaan. Kau ingkar janji. Kurang 1 nyawa. Kalian bukan Sari dan Udin. Aku tebas golokku. Tapi mata golok itu meleleh jadi lumpur tepat sebelum kena kulit mereka. Sari tertawa. Dari mulutnya keluar kumbang tanah dan ulat. Kau yang beri kami bentuk, Karta. Kau yang beri kami pintu. Sekarang kami lapar. Dan hanya ada 2 pilihan. Kau terjun ke jurang itu sekarang, atau kami panen dari rahim keponakanmu. Di belakangnya, tanah menganga. Jurang tanpa dasar, dari dalamnya terdengar ribuan suara menangis, menjerit, menggeram. Bau belerang dan pandan busuk menyatu. Aku melompat, tapi tidak mati. Aku ingat senyum Sari waktu kami nikah di bawah pohon sawo. Ingat Udin pertama kali panggil, Bapak, sambil belepotan bubur. Ambil aku. Putuskan di aku. Aku terjun. Angin mendesing, tapi tubuhku tidak pernah sampai dasar. Ribuan tangan dingin, berlendir, mencengkeram pergelangan kaki, pinggang, leherku. Mereka menahanku melayang di tengah jurang.
Dan dari atas, batu raksasa itu bicara langsung di dalam kepalaku. Persugihan tidak kenal mati gampang, Karta. Kau akan hidup. Menjadi saksi. Menjadi pengingat. Sampai darah ketujuh habis tak bersisa. Berat. Aku dihempaskan ke kaki Gunung Kawi. Tulangku remuk, tapi detik berikutnya tersambung lagi. Dadaku kembang kempis, tapi saat kuraba kosong. Tidak ada detak. Aku hidup tanpa hidup. Kutukan baru, abadi dan gila. Sejak malam itu, aku tidak bisa tidur. Tidak bisa tua. Tidak bisa mati. Aku berjalan dari desa ke desa, ke kota, ke zaman yang berganti. Dari zaman Belanda, Jepang, sampai Indonesia merdeka. Mulutku berbau tanah kuburan, mataku kuning seperti orang sakit kuning. Aku cerita ke semua orang tentang Gunung Kawi. Tapi siapa percaya pada gelandangan tua yang tidak pernah mati? Dan kemarin, tahun 2026, HP butut yang kupungut di tempat sampah berdering. Nomor tidak dikenal. Kek. Karta. Ini Laras. Cicitnya keponakan Pak D yang di Batavia dulu, saya baru lahiran. Bayinya tidak nangis, Kek. Tapi matanya persis mata di foto Pak D muda yang sobek itu. Gedoran itu kini datang dari dalam rahim keturunanku. Dan aku tahu, penunggu Gunung Kawi baru saja menagih tumbal ke-6. Waduh, makin serem dan makin bikin penasaran nih. Karta jadi abadi tapi menderita, dan sekarang giliran turunan ke-7 yang jadi sasaran. Bagaimana ceritanya? Mau lanjut episode berikutnya? Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Jangan lupa kunjungi channel ini, oke? Dan jangan lupa nyalakan loncengnya ya supaya tidak ketinggalan cerita berikutnya.